Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadia Yuerstiautami. Saya dari kelas 11 MIPA 4, absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian sel dan komponen kimiawi penyusun sel. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 di Inggris. Yang kedua yaitu komponen kimiawi penyusun sel. Komponen kimiawi penyusun sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur yang menyusun dapat dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Unsur makro merupakan unsur utama atau unsur yang paling penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Persentase jumlah unsur makro adalah 96%. Contohnya, oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. Unsur mikro merupakan unsur umum yang ditemukan dalam jumlah sedikit di dalam sel. Persentase jumlah unsur mikro adalah 4%. Contohnya adalah oksigen, kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klorin, dan magnesium. Yang kedua yaitu unsur senyawa. Unsur senyawa dapat dibagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Di dalam unsur organik dapat dibagi menjadi 4, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat terdiri atas unsur C, H, dan O. Dalam sebuah sel, karbohidrat berfungsi sebagai pembentuk struktur sel serta untuk menghasilkan energi berdasarkan gugus. Gulanya karbohidrat dibagi menjadi dua jenis, yaitu monosakarida dan polisakarida. Komponen organik sel yang kedua adalah protein. Protein disusun oleh asam amino dan berperan sebagai salah satu penyusun membran sel, membantu transport substansi tertentu, dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Yang ketiga, lemak. Lemak juga turut berperan dalam sebuah sel. Lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Yang keempat yaitu asam nukleat. Dalam sebuah sel, asam nukleat tersusun oleh nukleotida. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat itu berperan dalam mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Berikutnya yaitu komponen anorganik. Komponen anorganik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu air, vitamin, dan mineral. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah air. Komponen anorganik yang pertama adalah air. Air merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya paling banyak. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik, serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Yang kedua, vitamin. Dalam sel, vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin diantaranya adalah vitamin A, D, E, K, B, dan C. Komponen anorganik yang terakhir adalah mineral. Mineral berperan dalam aktivitas metabolisme, pengatur kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Sekian presentasi yang saya buat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.